Jadi penyimpangan semu hukum Mendel, PPT-nya udah tertayang ya. Oke. Persilangan dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Ada berbagai peristiwa yang menunjukkan rupanya ada juga penyimpangan semu hukum Mendel ya. Hanya pada peristiwa-peristiwa tertentu ya. Penyimpangan semu hukum Mendel ini dipelajari lalu diketahui bahwa ternyata penyimpangan ini bisa dipengaruhi oleh interaksi antar alel. Interaksi antar alel ini lalu bisa ditemukan pada peristiwa intermediate ya, dominasi tidak sempurna. Lalu ada peristiwa yang namanya kodominan, ada yang namanya alel ganda dan alel letal. Lalu penyimpangan semu hukum Mendel juga bisa terjadi karena ada interaksi genetik pada peristiwa yang disebut atavisme, polimeri, kriptomeri, epistasi, postasi, dan juga komplementer ya. Beberapa peristiwa ini nanti akan saya tunjukkan secara sepintas biar teman-teman bisa lihat ya. Misalnya ini interaksi antar alel, dominasi tidak sempurna pada persilangan monohibrid ya. Keturunan pertama, galur murni kan bunga warna merah dengan putih. Lalu keturunan pertamanya rupanya dia nggak berwarna merah atau berwarna putih, tapi setengah dominan, setengah resesif, menghasilkan warna merah muda. Merah muda itu kan berarti dia kan warnanya di antara ya, menghasilkan warna merah muda. Sehingga ketika dilihat untuk perbandingan fenotip pada keturunan keduanya, kalau hukum Mendel yang pertama, keturunan kedua itu kan 3:1 ya fenotipnya. Yang dominan itu rasionya 3, sedangkan yang resesif itu rasionya 1. Sedangkan pada interaksi dominasi tidak sempurna atau sifat intermediate, ternyata yang dominan itu 1, yang resesif 1, sedangkan yang sifat intermediate-nya itu rasionya menjadi 2. Merah muda itu rasionya menjadi 2. Jadi ini kan tidak sama seperti teori yang dikemukakan oleh Mendel ya. Fenotipnya itu 3:1, tapi ini menjadi 1:2:1 ya. Nah, ini sepintas saja. Lalu ada yang namanya interaksi alel kodominan, ini ditemukan pada ini ya. Warna rambut ataupun warna bulu dari beberapa hewan, misalnya ayam dan juga sapi ya. Keturunan pertamanya menghasilkan warna yang berbeda, walaupun rasionya juga di sini nanti terdapat perbedaannya, rasio fenotip dan genotipnya. Ada interaksi alel ini yang kodominan seperti ini ditemukan pada ayam, lalu interaksi alel ganda pada kelinci yang mempengaruhi warna bulu pada kelinci, ada berbagai macam warna, ini dipengaruhi oleh interaksi alel ganda. Lalu alel ganda pada golongan darah manusia, sistem ABO, ini beberapa peristiwa. Lalu ada gen letal. Gen letal ini ada keturunan yang mati ya. Ada keturunan yang mati, tidak bisa berkembang ketika ada gen-gen yang berinteraksi. Albino, misalnya pada tumbuhan, kalau biji yang dihasilkan itu dia memiliki gen tidak membentuk klorofil atau albino, maka kan akan mati. Karena tumbuhan pada dasarnya klorofil itu kayak dapur ya untuk menghasilkan energi. Jika klorofilnya nggak ada, dia nggak bisa fotosintesis, maka akan mengalami kematian. Nah, di tumbuhan juga ada, di ayam pun ada ya. Lalu ada, ini udah interaksi genetika ya, ada atavisme, ini ditemukan pada pial ayam ya. Ini interaksi beberapa gen yang memunculkan satu karakter. Jadi satu karakter itu dipengaruhi oleh beberapa gen. Contohnya pada pial ayam. Terus ada yang namanya polimeri ya. Polimeri ini mirip dengan persilangan ini ya. Persilangan dihibrid yang dominan tidak penuh atau intermediate. Ini peristiwa polimeri, hanya menunjukkan aja ya. Terus ada kriptomeri yang akan kita praktekkan. Lalu ada epistasi postasi di sini.
perbandingan fenotipnya 12:3:1, hanya 3 perbandingan fenotip. Kalau epistasi resesif ada 9:4. Lalu bisa juga seperti ini ya, epistasi gen resesif rangkap hanya ada 2 perbandingan fenotip malah ya, 9:7 dan 15:1. Lalu ada komplementer ya, interaksi gen yang saling melengkapi. Jika satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak akan muncul atau muncul tapi tidak sempurna. Oke. Itu ada beberapa peristiwa tadi ya. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel ini terjadi pada persilangan persilangan hewan-hewan tertentu atau tumbuhan-tumbuhan tertentu ya, tidak terjadi secara umum. Tapi yang secara umum terjadi pada persilangan atau perkawinan antara makhluk hidup, yaitu seperti yang dikemukakan oleh hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua ya. Sedangkan yang beberapa peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel itu hanya terjadi pada penyilangan organisme tertentu ya. Sekarang kita masuk peristiwa kriptomeri. Kriptomeri itu dari kata kriptos yang artinya tersembunyi. Jadi kriptomeri ini ditemukan pada persilangan tanaman Linaria marocana. Tanaman Linaria marocana ini dia memiliki 3 jenis warna bunga ya. Mahkota bunganya ada warna ungu, merah, dan putih ya. Lalu ketika disilangkan ternyata ada warna yang tersembunyi, dia akan muncul ketika gen-gen yang dominan itu muncul bersamaan. Jika gennya berdiri sendiri, maka karakternya itu akan tersembunyi. Ada sifat yang tersembunyi jika gen tertentu itu tidak bertemu ya. Gen tertentu itu tidak bertemu. Maka dibuat kesimpulan seperti ini. Bunga Linaria marocana itu yang menentukan warna bunganya itu adalah ini. Ada gen yang mengekspresikan pigmen, ada gen yang tidak mengekspresikan pigmen. Lalu warna yang di penentuan warna bunga itu dipengaruhi oleh ini. Ketika sitoplasmanya basah atau ketika sitoplasmanya asam. Jika gen-gen dominan itu bertemu, maka sifat baru itu akan muncul. Jika gen-gen yang dominan itu bertemu, maka sifat baru itu akan muncul. Gen dominannya yang mana? Ini kan gen dominannya ada A besar dan B besar ya. Oh, udah sampai sini. Ada B besar dan A besar. Coba kita perhatikan ini. Ini yang akan menjadi ketentuan untuk kita menerjemahkan persilangan kriptomeri ya, penyimpangan semu hukum Mendel pada peristiwa kriptomeri. A besar ini dia mengekspresikan pigmen. Ketika A besar ini dia mengekspresikan pigmen bertemu dengan gen B besar, sitoplasmanya basah, maka akan menghasilkan warna ungu. Ini ya. Nah, ketika A besar dia bertemu dengan B besar, maka akan menghasilkan warna ungu. Karena apa? A itu menghasilkan pigmen, mengekspresikan warna. Jika sitoplasma selnya bersifat basah, pH-nya basah, maka akan menghasilkan warna ungu. Jika gen A bertemu dengan gen pada sitoplasma selnya bersifat asam, maka akan menghasilkan warna merah di sini. Oke. Lalu bagaimana jika A kecil yang tidak mengekspresikan pigmen? Ketika A kecil sudah di sebuah satu genotip dan di situ ada A kecil, entah dia pasangannya mau dengan tanaman dengan sitoplasmanya basah ataupun asam, karena A kecil ini tidak mengekspresikan pigmen, maka warna yang dihasilkan adalah warna putih. Maka ketentuannya seperti ini. Ketika kita melakukan persilangan lalu memperoleh keturunan F2-nya, perbandingan genotipnya sama. Perbandingan fenotipnya yang mengalami perbedaan. Harusnya kan 9:3:1 ya.
Jadi 9331. Lalu ketika kita menggunakan ketentuan yang ada di sebelah kiri ini, lalu kita terjemahannya menjadi berbeda. Ketika gen dominan ini bertemu, maka akan menghasilkan warna ungu. Oke ya. Karena sitoplasmanya akan menghasilkan warna ungu. A mengekspresikan pigmen ketika bertemu dengan sel yang sitoplasmanya asam akan menghasilkan warna merah. Lalu jika di depannya itu ada huruf A kecil, gen yang tidak mengekspresikan pigmen, dia entah berada pada sel dengan sitoplasma basah maupun asam, akan menghasilkan warna putih. Kenapa putih? Karena dia tidak mengekspresikan pigmen. Sehingga ketika dilihat rasio fenotipnya 9:3:4. Itu pada peristiwa cryptomeri. Peristiwa ini ditemukan tadi ya ketika menyilangkan bunga Linaria marocana berwarna merah dengan bunga Linaria marocana berwarna putih. Lalu keturunan pertamanya ternyata menghasilkan bunga warna ungu. Ini kalau berdasarkan sifat intermediate ya, penyimpangan semu pada sifat intermediate kan harusnya kan warna merah muda ya. Tapi ternyata warnanya ungu. Tidak mirip induknya ya, induk yang merah maupun induk yang putih, tapi sifat baru yang muncul di sana. Tidak setengah homozigot, tidak setengah dominan, tidak setengah resesif, merah muda, tapi dia sifat yang baru yang muncul, ungu. Lalu ini disilangkan lagi, lalu menghasilkan pada keturunan kedua ternyata sifat kedua induknya muncul lagi. Lalu ketika diteliti lebih lanjut ternyata yang menentukan warna bunga dari bunga Linaria marocana itu ternyata ada gen yang bertanggung jawab untuk mengekspresikan pigmen, lalu ada gen yang bertanggung jawab untuk tidak mengekspresikan pigmen. Ketika gen yang mengekspresikan pigmen ini bertemu dengan gen yang sitoplasmanya basah, maka akan menghasilkan warna ungu. Ketika gen yang mengekspresikan pigmen bertemu dengan gen yang sitoplasmanya basah, B kecil, akan menghasilkan warna merah. Sedangkan jika dalam satu genotip itu ada gen yang tidak mengekspresikan pigmen, dia berada pada bertemu dengan gen yang sitoplasmanya basah maupun asam tetap akan menghasilkan warna putih. Inilah ya lalu yang ketiga disebut, ternyata ini disebut cryptomeri. Ada sifat yang tersembunyi. Sifat yang tersembunyi ini akan muncul ketika gen-gen yang dominan ini bertemu. Ketika gen dominan ini tidak bertemu atau mereka terpisah, maka sifat yang tersembunyi ini nggak akan muncul. Misalnya kita lihat induknya ya. Induknya ini hanya ada satu yang dominan, A besar yang dominan, sedangkan B-nya yang merah ya. A besarnya dominan, sedangkan pasangannya B-nya resesif. Maka warna ungu nggak akan kelihatan. Pada induk yang berwarna putih, ini yang dominan hanya B besar, ya. Sedangkan pasangannya ini kan resesif, maka sifat ungunya tidak akan kelihatan. Sifat ungu akan kelihatan, sifat yang tersembunyi akan kelihatan jika gen-gen yang dominan itu bertemu, ya. Gen-gen yang dominan itu bertemu, maka rasio perbandingan rasio fenotipnya akan seperti ini. Genotipnya sama ya, tetap ada 9 perbandingan genotip, tapi perbandingan fenotipnya rupanya hanya 3. Ungu banding merah banding putih, 9:3:4. Mari kita buktikan. Ini ya. Ini di sini gen dominan ketika bertemu akan menghasilkan warna ungu. Begitupun yang ini. Ini dominan akan menghasilkan warna ungu. Dominan menghasilkan warna ungu, dominan menghasilkan warna ungu. Ketika rasionya ini dijumlahkan berarti lalu rasionya kan menjadi 9. Sedangkan ini ekspresi pigmen gen dominan, lihat pasangannya ya. A itu mengekspresikan pigmen, pasangannya adalah B kecil. B kecil itu sitoplasmanya asam. Kalau dia berada pada sitoplasma yang asam, maka menghasilkan warna merah. Lalu yang bagian paling terakhir, ini ya, putih ini
Ini di depannya udah ada A kecil. Kalau sudah ada A kecil, tidak peduli di belakangnya mau B besar atau B kecil, dia akan menghasilkan warna putih karena A kecil ini tidak mengekspresikan warna. Ini penyimpangan semu hukum Mendel pada peristiwa kriptomeria. Oke, ini yang akan kita coba. Cara kerjanya masih sama ya teman-teman ya. Cara kerjanya masih sama. Kamu menggunakan kancing genetika. Terus untuk pemisalannya kamu membuat ya. Misalnya gen A yang mengekspresikan pigmen kamu mau lambangkan dengan kancing warna apa. Kalau mau sama dengan persilanganmu pertemuan kemarin ya nggak masalah ya. Misalnya di sini warna kancing warna kuning misalnya. Silakan bebas ya. Oke. Jadi sekarang cara kerjanya sama ya. Sekarang kamu mulai menentukan masing-masing gen ini kamu menentukan warnanya AI babi ya. Lalu masing-masing warna itu jumlah kancingnya ya sesuai yang kamu siapkan 25 atau 50 ya. Setelah itu kamu siapkan dulu, dihitung dulu. Setelah itu kamu mengelompokkan lagi ya. Kamu membuat kelompok berdasarkan sifat. Ini ya, kelompok pertama dan kelompok kedua. Saya tuliskan di sini. Kelompok pertama, silakan kamu gabungkan gen kancing yang mewakili gen A besar dan A kecil. Warna kancingnya apa di sini? Kamu gabungkan, diacak, lalu kelompok kedua, tumpukan kancing atau tumpukan benda yang kedua, gen B besar dan B kecil ya. Oke, ini diacak, setelah itu silakan kamu menghilangkan untuk memperoleh keturunan F2-nya. Pemisalannya kamu menggunakan pemisalan seperti ini ya. Ini juga ada di modul untuk pemisalan persilangannya AABB bunga merah disilangkan dengan II baba bunga putih. Lalu keturunan pertamanya bunga ungu 100%, lalu sesama F1 disilangkan, lalu kamu silangkan. Untuk menentukan nanti hasilnya, hasil individu yang dihasilkan, silakan kamu catat di tabel ya, tabel percobaan. Kamu 2 kali percobaan ya silakan, mau 1 kali percobaan ya silakan. Prinsipnya adalah seperti ini, semakin banyak jumlah sampel, hasilnya akan semakin akurat. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Kalau kamu mau pakai data yang kemarin, sebenarnya juga boleh ya. Data di hibrid kemarin, kamu pakai untuk menghitung rasio, tapi nanti terjemahan fenotipnya kamu menggunakan ketentuan ini ya, untuk menerjemahkan fenotipnya. Akan menghasilkan 3 fenotip, ungu, merah, dan putih. Tidak akan menghasilkan 4 fenotip. Sifat yang muncul itu hanya 3 pada persilangan bunga linaria marokana ya. Tapi kalau kamu mau mencoba, ini waktunya masih cukup panjang ya. Kamu mau mencoba, silakan. Saya mau nanya ke absen 2 siapa absen 2? Bentar, tadi melihat nama dulu. Vira, Fir, Ya, Pak. gimana? Udah mulai menghilangkan? Lagi kelompokin warna ungu. Kemarin nggak campur. Oke, lagi kelompokin warna. Jadi teman-teman membuat pemisalan terlebih dahulu ya.
Pemisalannya tadi gennya A itu mengekspresikan pigmen, kamu mau warna kancingnya apa, yang A besar, A kecil tidak mengekspresikan pigmen, kancingnya warna apa, B besar sitoplasmanya basah, mau kancing warna apa, B kecil sitoplasma asam, mau kancing warna apa. Setelah itu cara pengelompokannya dan penyilangannya sama persis seperti persilangan di hibrid ya. Jadi pertama ada 4 kelompok warna ya. Setelah itu ada yang digabungkan berdasarkan sifat ya. Tadi alel A itu dia yang menentukan warna, dia mengekspresikan warna atau enggak, berarti ada A besar A kecil itu digabung, lalu B besar B kecil itu digabung diacak. Setelah itu silakan kamu melakukan persilangan. Cara menghilangkannya dari tumpukan AI A besar A kecil diambil 2 kancing bebas random. Dari tumpukan B besar B kecil juga kamu ambil 2 kancing bebas random, lalu itu yang kita sebut individu pada keturunan kedua ya, lalu disilangkan. Jadi individu pada keturunan kedua itu nanti ada 4 kancing ya, ada 4 kancing. Jadi satu individu itu ada 4 kancing ya, dari persilangan tadi ya, tumpukan kiri dan tumpukan kanan, lalu kamu terjemahkan. Semakin banyak malah semakin bagus ya. Oke. Jadi sekarang kamu silakan menghilangkan dulu, lalu untuk bentar, coba Pak Jimmy lihat dasar teorimu ya. Sambil kamu kerja ya, saya mempercayai bahwa kamu mengerjakan ini. Jovanotti, Jov, Ya, Pak. halo Jov. Kamu laporan praktikum yang kemarin belum dikumpul? Belum, Ada Pak. Jov? Belum, Pak. Tapi udah mengerjakan atau belum? Belum selesai. Belum selesai, tapi udah dikerjakan ya. Iya. Sama latihan praktikum di hibrid sebelumnya juga kamu belum mengumpulkan. Itu dikerjakan Iya, apa Pak. kelewat? Nggak ingat. Ngantuk lewat, Pak. Nah itu dikerjakan ya, karena nilaimu 0 nih. Iya, Pak. Kalau nilai 0, nanti di rata-ratanya nilaimu anjlok. Oke, Pak. Sayang ya, kalau nilainya yang lainnya bagus, ada nilai yang kosong, anjlok. Disayangkan ya. Jadi dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan kamu nanya ya. Iya, Pak. Ya, termasuk kalian semua ya teman-teman. Kemarin banyak yang nanya, ada yang responnya cepat kalau pas lagi pegang HP, ada yang saya responnya hari berikutnya. Ya dimaklumi ya. Dimaklumi, lalu pertanyaan-pertanyaanmu itu kan bisa memberikan gambaran ke Pak Jimmy ya. Saya juga bisa, sejauh mana kalian memahami apa penjelasan materi yang saya sampaikan, lalu kalian paham nggak? Atau sejauh mana pemahaman kalian terhadap ini proses praktikumnya kayak gini ya.